aku Juli. Kita jumpa lagi di acara Showcase Mas, Sorotan Masyarakat. Begitu ya Mbak Desi. Ini pertemuan keberapa sih Mbak Desi? Dua, tapi sudah heboh seperti rakyat-rakyat di luar sana, konser ya, seperti konser, seperti itu. Melebihi bener. Gak lebay ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, Mbak Desi, ini di pertemuan kedua kali ini kita ada acara apa lagi ini? Oke. Nah, untuk topik kita kali ini kita akan membahas tentang pemenuhan gizi selama bulan puasa, ya kan? Karena kan kadang kita lemes ya. Lemes, betul. Jadi nggak mungkin cuma makan nasi aja, atau protein aja, atau buah aja lagi diet. Siapa tahu momen diet gitu ya, kan nggak boleh kayak gitu aja ya teman-teman ya. Terus narasumbernya siapa nih? Kali ini kita kedatangan narasumber nutrisionis satu nih. Nah, kita panggil nutrisionis kita ya kan, Mbak Rina Sari. Halo. Sehat Mbak Rina Sari? Alhamdulillah. Beda puasanya lancar di minggu berapa berarti ini ya? Kedua. Yang kedua ya, betul lancar ya. Dari puasa gimana? Belum mokel ya Mbak? Belum, jangan ya berarti aman. Oh, busui. Oh iya. Oh, Pak busui. Mokel lah, aman. Kita jangan berdosa teman-teman. Jadi ini adalah Mbak Rina Sari ya teman-teman dari nutrisionisnya kita Puskesmas 01 yang akan menjadi narasumber kita ya, betul. Pertanyaan. Ya nanti kita sharing aja. Sharing. Oh, kalau tanya jawab dikiranya kita interview kerja ya Mbak ya, jangan teman-teman. Seperti itu. Oke, yang pertama mungkin ya untuk menjelaskan mengenai topik kita adalah pemenuhan gizi selama bulan puasa. Jadi sebenarnya kalau di bulan puasa ini nutrisi apa yang perlu ditingkatkan? Kalau standar kan mungkin gizi seimbang ya, tapi apakah ada yang perlu ditingkatkan atau enggak? Atau bagian yang mana yang harus lebih banyak? Ada nggak sih Mbak Rina Sari? Ya, jadi sebenarnya sih kalau untuk gizi, kebutuhan gizi kita itu sebenarnya sama aja ya. Cuman nanti pembagiannya aja, karena kan kita makan kalau pas puasa kan makannya cuma di saat buka sama sahur. Kalau kebutuhannya sebenarnya sama aja. Jadi kalau pemenuhannya juga kita tetap dengan menu gizi seimbang. Oke. Tetap sama ya sebenarnya ya. Cuma di bagian sahur dan berbuka seperti itu. Oke. Kalau di saat sahur itu kita tetap makan dengan menu seimbang ya. Ada sumber karbohidratnya, kemudian sumber protein, terus sumber lemak, juga sumber vitamin dan mineral. Dari mana aja sih sumber-sumber ini? Nah, contohnya adalah kalau dari sumber karbohidrat itu yang biasa kita makan apa? Nasi. Bisa kita ganti dengan makanan-makanan lain seperti sumber karbohidrat, bisa dari mungkin kalau kita nasi putih biasanya kita bisa ganti dengan nasi merah, jagung, roti dan lain sebagainya. Iya betul. Kemudian kalau dari protein tetap harus ada protein hewani dan protein nabati. Ya. Kemudian kalau dari sumber lemaknya bisa dari ada santan atau mungkin dari sumber sebenarnya dari makanan protein hewani juga sudah ada lemaknya. Ya. Namun misalnya kita tidak butuh lemak lebih, misalnya kalau kita sudah cukup berat badannya misalnya sudah cukup kan nggak perlu lemak yang terlalu banyak. Jadi diusahakan tuh nggak usah yang digoreng gitu. Nah, contohnya sumber lemak baik yang lain juga bisa dari kayak alpukat gitu kan juga bisa ya. Terus yang nilai zat gizi yang lainnya adalah vitamin dan mineral. Nah, kalau vitamin dan mineral bisa kita dapatkan dari sayur dan buah. Jadi kalau bisa saat berbuka itu tetap kita memenuhi gizi seimbang gitu. Jadi kalau untuk bulan puasa tetap memenuhi semuanya. Kalau untuk air minum Mbak? Nah, kalau untuk air minum iya. Nah, sama kan kayak tadi kebutuhan gizi, kebutuhan cairan pun sebenarnya kita dalam satu hari itu kan sama. Minimal 8 gelas atau 2 liter ya. Nah, itu harus kita penuhi selama di waktu berbuka sampai sahur. Jadi gimana pintar-pintarnya kita membagi
nah ya jadi kita bisa bagi misalnya nih pas baru aja buka kita minum 1 gelas air putih, kemudian setelah berbuka atau makan takjil kita minum lagi air putih 1 gelas, kemudian setelah makan 1 gelas, nanti di saat mau tidur atau setelah terawih atau mau tidur itu 2 gelas, kemudian di saat sahur nanti 3 gelas, 1 gelas di awal kemudian 2 gelas di akhir. Ya gitu juga bisa. Jadi nutrisinya walaupun kita puasa kita harus juga makan banyak ya, maksudnya nggak hanya nasi atau lauk aja ya. Tapi ada sayurnya, ada buahnya dan cairan seperti itu. Nah, tadi kan untuk pemenuhan gizinya ya Mbak. Terus ada nggak sih jenis-jenis makanan yang jadi pantangan selama kita berpuasa? Iya, jadi kalau tadi kita puasa itu kan ada pengaturan ini ya jam makan atau pengaturan makan tadi ya saat buka sama sahur. Nah, diusahakan itu kalau misalnya kita lagi pas berbuka itu menghindari beberapa makanan. Contohnya itu makanan yang terlalu manis. Terlalu manis. Ya, karena kan ini jadi kita puasa nih selama seharian puasa, gula darah kita kan otomatis menurun ya. Nah, ketika kita minum atau makanan yang terlalu manis maka akan terjadi lonjakan peningkatan gula darah yang terlalu tinggi ya, terlalu ekstrim gitu. Ya, gitu. Jadi diusahakan menghindari makanan yang terlalu manis gitu. Kemudian yang kedua, makanan yang terlalu berlemak. Ya, Apa tuh? Makan yang terlalu berlemak. apa nih? Nah, seperti apa? ya biasanya tuh padahal ini hal wajib biasanya kalau kita buka puasa ya. Yaitu apa? Apa Cul? Gorengan. Ya, kalau bisa itu kita ya boleh aja sih kita makan gorengan asal tidak berlebihan ya, secukupnya aja. Nah, kalau buat temen-temen nih, kalau buat saran nih buat Juli yang berat badannya udah cukup ya, berat badannya udah cukup, sebaiknya ini tidak makan gorengan yang terlalu banyak karena akan menimbulkan surplus kalori. Setuju. Ya. Dengerin ya. Gimana tuh surplus kalori gimana tuh? Nanti jadi penumpukan kalori, Jul. Nah, kalau penumpukan kalori itu nanti bisa diubah juga menjadi lemak di dalam tubuh. Karena tidak dibuang ya. Ya, nah kalau kamu berat badannya udah cukup, maka kan tidak perlu lagi kan penambahan berat badan gitu. Ya, terus Sepertinya lagi. Tadi bermanis. manis, kemudian makanan berlemak, kemudian nah kalau untuk pada saat sahur usahakan juga menghindari teh dan kopi. Dan kopi biasanya Ya. biar melek matanya minum teh ya. Ya, Iya. nah, Salah ya. Ngopi ya. Kopi juga ada beberapa Iya, sih. ada beberapa pada saat sahur. Iya. ya. Coba. Jadi kalau teh dan kopi itu bersifat diuretik atau jadi lebih sering kita akan buang air kecil. Oh, Ya, nah kalau misalnya buang air kecilnya lebih sering, maka cairan di dalam tubuh itu akan lebih cepat habis. Oh, iya. Nah, khawatirnya nanti saat kita berpuasa itu terjadi dehidrasi. Karena cairannya udah terbuang lewat tadi ya. Baru Urin, berapa ya. tipis aja Iya, iya gitu benar-benar. kan. Nah, Jadi itu Jadi itu. berarti kalau yang berbuka tadi makanan manis dan juga berlemak dan di sahurnya itu lebih ke arah tidak ya? Tidak. Atau gimana nih? Iya, sebaiknya tidak minum Air putih kopi. gitu ya? Iya, sebaiknya tidak minum kopi dan teh. Susu. Susu boleh aja, Susu tapi boleh. yang tidak terlalu manis ya. Oh, tidak. Ya. Intinya terlalu manis tuh nggak boleh ya. Jangan yang berlebihan teman-teman. Gitu. Good job. Berarti ada tips-tipsnya tadi ya, dari berbuka dan juga sahur seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga terkait dengan di berbuka puasa itu sudah pengaturan jam ya, berbuka dan sahur itu kan sudah di jam-jam itu. Nah, pengaturan kita untuk konsumsi makanannya itu seperti apa sih, pengaturan waktunya? Betul nggak sih Mbak Ibu?
Ya, jadi gini sih, kalau di saat berbuka sebaiknya kita kalau berbuka itu secara bertahap gitu ya. Oke. Tahap, jadi nggak langsung barbar gitu ya Jul ya. Kalau Langsung misalnya makan berat tuh enggak, jangan ya. ya sebaiknya ya, sebaiknya bertahap. Jadi di awal kita minum air putih dulu, habis itu minum makan makanan yang ringan-ringan dulu. Ya, supaya pencernaannya itu nggak kaget. Dari yang kosong langsung berat gitu kan. Ya, jadi sebaiknya di awal itu makan makanan yang ringan dulu. Nah, setelah itu usahakan untuk sholat dulu. Oh, ya. Makan yang ringan, juga dulu di sholat gitu Ya, sholat dulu baru makan berat. Nah, kenapa gitu? Ya, biar sholatnya kita juga nyaman. Kalau kita udah kekenyangan, begah ya. Begah, gitu bener. kan, kayak gitu. Ya. Ya, betul. Itu kemudian setelah sholat baru kita makan utama, makan berat. Nah, makanan berat juga yang tadi ya kita yang tadi udah kita bahas dengan menu yang seimbang tadi. Gitu. Terus kalau misalnya di saat berbuka ini di tadi camilan dan juga makan berat ini kita udah cukup kalorinya, malam nggak usah makan lagi kan kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak misalnya aku nih kan menyusui, nah itu disarankan justru kalau malam itu makan lagi karena kan kalorinya terbakarnya cukup banyak gitu. Karena buat diri sendiri dan buat bayi buat menyusui. Nah gitu. Tapi kalau yang orang normal ya, atau apalagi yang orang yang sudah cukup kalorinya, jadi kalau misalnya sudah makan di saat berbuka tadi udah cukup kalorinya, tidak perlu makan lagi di malam hari. Ya, terus kalau misalnya memang mau makan di malam hari itu diusahakan paling dikasih jeda ya, dari makan sama tidur itu paling tidak 2 jam. Oh, 2 jam. Ya. Jadi makannya sebelum tidur itu 2 jam. Iya, biar apa? Habis makan langsung tidur. Ya. Jadi supaya nanti di saat dari makan sampai tidur itu masih ada aktivitasnya. Jadi kalorinya nggak langsung disimpan. Jadi masih bisa digunakan untuk aktivitas. Kemudian makanan asam lambung itu kan juga ini ya terpengaruh gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya kita makan langsung tidur, asam lambungnya itu bisa langsung naik gitu loh. Karena posisinya tidur ya. Jadi diusahakan untuk tidak langsung tidur karena mempengaruhi juga asam lambungnya naik. Gitu. Tetap harus ada jedanya, baik dari yang makan dari berbukanya, makannya, takjil, terus makan beratnya dan mau tidurnya juga harus diatur ya. Jangan langsung waktu ya benar. Itu tadi udah ya beberapa tips dan juga jam pengaturan dan pantangan dan lain-lainnya. Ada lagi nggak sih Mbak tips yang lain mungkin? Oh ya, ada satu yang kelupaan tadi ya Jul. Jadi ada satu lagi, saat sahur itu diusahakan kita pemenuhan serat. Serat. Ya, nah kenapa harus ada serat di saat sahur? Yang pertama itu untuk pencernaan ya, supaya kita buang air besarnya tetap lancar. Kemudian yang kedua, serat ini di dalam tubuh itu di dalam lambung itu membuat kenyang lebih lama. Oh, serat ini membuat kenyang lebih lama. Jadi kalau pas puasa sampai berbuka puasa. Iya, jadi lebih lama kita kenyangnya. Jadi diusahakan setiap kali sahur itu lebih banyak seratnya. Nah, serat ini bisa didapatkan dari sayur dan buah. Sayurnya apa aja? Bebas berarti ya, Pak? Bebas ya. Semua sayuran dan buah. Seratnya. Iya, dan dimasak apapun juga boleh. Yang penting adalah sayurannya. Sayur sama buahnya. Bebas. Jadi ibu-ibu, teman-teman semuanya kalau mau ada sayur buah apa boleh seperti itu. Oke, ada lagi Ya, kayaknya udah cukup ya. Oke. Kayaknya tadi kita udah bahas banyak banget ya terkait pemenuhan gizi selama kita berpuasa. Kayaknya juga tentunya bermanfaat bagi kita dan juga buat masyarakat ya. Ya, betul. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ada kayaknya baru inget nih buat menanyakan ini terkait dengan gizi-gizi ya selama bulan puasa atau di luar bulan puasa, apa-apa ya Mbak Dita ya. Nanti
bisa langsung teman-teman komen di bawah dan langsung tanyakan langsung ya terkait dengan apa sih yang perlu ditanyakan terkait dengan gizi di bulan puasa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk video kita kali ini ya mungkin cukup kita sekiankan dulu. Oh iya ya, terima kasih buat Mbak Rina Sari. Terima kasih Sama-sama. sudah berkenan hadir di acara show Kesmas kita. Iya, oke. Kita agak lagi ini ya Mbak dipromosikan ya Mbak. Nah, kita baru soalnya. Oke, Ya. Baru 2 episode. Untuk episode selanjutnya ditunggu lagi di acara kita di Showcase Mas Syaratan Kesehatan masyarakat.